Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1386 sampai dengan bab 1390. Lindong menemukan tempat yang relatif terpencil di hutan di sebelah jalan resmi, dengan santai mengatur formasi untuk menyembunyikan tubuhnya, dan kemudian memasuki dunia sangkar roh melalui sistem. Faktanya, dengan kekuatan fisiknya saat ini di tingkat ke-10 Kaisar kuno, di bintang pelarian galaksi luas dengan peradaban tingkat keempat, bahkan jika dia tidak membentuk formasi dan ditemukan, tidak ada yang bisa menyakitinya. Bahkan para ahli top di galaksi yang luas tidak bisa melakukan apapun dengan tubuh Lindong. Yang terkuat di antara peradaban tingkat keempat hanya ada di alam abadi. Dia bahkan belum mencapai alam suci. Bagaimana mungkin tubuh fisik prajurit tingkat kaisar bisa terluka? Tidak ada tingkatan di antara keduanya. Untuk menghancurkan tubuh orang kuat di alam kekaisaran di alam abadi, mengatakan bahwa telur menyentuh batu terlalu menyanjung alam abadi. Sama seperti memotong superalloy dengan selembar kertas. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan dapat merusak sedikit pun bulunya. Lindong mengatur formasi hanya karena dia tidak ingin ketahuan. Alam sangkar roh, kota Ember, di dalam paviliun harta karun. Lindong, He Yaoting, dan Ni Hongdou duduk bersama. Karena pembunuhan Cao Yongliang dan Hua Kaifeng yang dilakukan Lindong sebelumnya terlalu besar. Hasilnya, seluruh kota Ember tahu bahwa bos di balik paviliun Zhenbao tidak dapat disentuh. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggu paviliun Zhenbao lagi. Tidak ada masalah yang perlu dia atasi. Lao He, Hongdou, saat aku memasuki dunia sangkar roh kali ini, selain melihat kebutuhan apa yang kalian miliki, ada satu hal lagi yang ingin aku konsultasikan dengan kalian berdua. Lindong menyesap teh dan berkata sambil lalu, "Tuan, tolong bicara." He Yaoting dan Ni Hongdou menjawab secara bersamaan. "Kalian telah mengikutiku sejak lama. Kalian telah banyak membantuku dan menyelesaikan banyak masalah. Sejujurnya, aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua." Lindong meletakkan cangkir teh di tangannya dan melihat ke arah kata mereka berdua dengan serius. Apa yang dia katakan itu benar. He Yaoting dan Ni Hongdou sangat membantunya. Jika bukan karena mereka berdua, dia mungkin tidak dapat mencapai kekuatannya saat ini. Lindong adalah orang lain yang tahu bagaimana bersyukur. Ia tidak akan pelit terhadap orang-orang yang telah membantunya. "Tuan muda, tolong jangan katakan itu. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Jika bukan karena Tuan muda, saya, He Yaoting, akan tetap mencari nafkah di tempat kecil seperti kota Jiangyang. Bagaimana saya bisa memilikinya, melihat dunia dan menyadari nilaiku sendiri? Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih." He Yaoting segera berdiri. "Tua, dia benar, Tuan muda. Anda membawa kami keluar dan mengizinkan kami melihat keagungan dan kemakmuran 8 kota besar di dunia sangkar roh, dan juga memungkinkan kami menyadari nilai kami sendiri. Kamilah yang seharusnya mengucapkan terima kasih kamu." Ni Hongdou juga berkata ikuti. Oke, duduk dan bicara. Aku hanya mengatakannya dengan santai berdasarkan perasaanku." Lindong memberi isyarat agar mereka berdua duduk. He Yaoting dan Ni Hongdou saling memandang dan duduk perlahan. Mereka secara naluriah merasa ada yang tidak beres dengan Tuan muda hari ini. Tuan muda belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Di hati mereka berdua, bisa mengikuti Lindong. Ini jelas merupakan berkah terbesar dalam hidup mereka. Berani bertindak keras terhadap 2 keluarga teratas, Gancao dan Hua, dan membunuh keturunan langsung mereka. Tapi itu bukan masalah besar bagi saya. Adakah yang bisa dekat dengan orang seperti itu?
Saat ini Lin Dong berbicara lagi. Kamu juga tahu bahwa dunia sangkar roh adalah dunia virtual. Itu hanya tempat bagi semua orang untuk melatih kekuatan jiwa mereka. Ketika hal-hal di sini diselesaikan, fokusku akan tetap kembali ke dunia nyata. Saat itu, Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah terus membantu saya di dunia nyata. Dan yang lainnya adalah memberi Anda sumber daya dan manfaat yang cukup, dan kemudian Anda dapat kembali ke keluarga atau berkembang sendiri. Itu tergantung pada Anda. Lin Dong berkata dalam hatinya. Yang dia maksud dengan menyelesaikan masalah di domain Linglan adalah meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke tingkat ke-10 Kaisar Surgawi. Pada saat itu, Anda dapat menarik diri dari dunia sangkar roh. Menurut perhitungan, masih ada gap lebih dari 20 juta. Pada tingkat pertumbuhan poin Senhao saat ini, tujuan tersebut dapat dicapai dalam 4 hingga 5 tahun, dalam 7 atau 8 tahun, dan paling lama tidak lebih dari 10 tahun. 10 tahun adalah proses yang panjang bagi manusia di muka bumi. Namun bagi makhluk di domain Linglan, hal itu berlalu dalam sekejap mata. Lagi pula, umur makhluk di sini terlalu panjang. Alam abadi memiliki umur setidaknya satu era. Bahkan jika tidak mencapai alam abadi, tidak menjadi masalah untuk hidup selama ribuan tahun. Tuan, kami memilih untuk mengikuti Anda. He Yaoting dan Ni Hongdou menjawab hampir bersamaan tanpa berpikir. Kamu tidak perlu menjawabku begitu cepat. Hal-hal di dunia sangkar roh sudah cukup untuk kamu kerjakan beberapa tahun lagi. Selama waktu ini, kamu dapat memikirkannya perlahan-lahan dan kemudian memberiku jawabannya. Kamu punya sudah lama bersamaku dan memahami karakterku. Lin Dong, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat pada akhirnya, aku akan mendukungmu sepenuhnya, dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, kamu selalu bisa datang kepadaku. Lin Dong menambahkan. Terima kasih, Guru, terima kasih, Guru. Keduanya berdiri lagi dan membungkuk pada Lin Dong, berkata dengan tulus. Seperti yang dikatakan Lin Dong, mereka memahami karakter putranya. Bahkan jika dia memilih untuk pergi pada akhirnya, Tuan Muda akan melakukan apa yang dia katakan dan tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka sudah membuat keputusan di dalam hati, apapun yang terjadi, mereka pasti tidak akan memilih untuk meninggalkan Lin Dong. Kecuali jika Tuan Muda tidak lagi membutuhkan dirinya sendiri. Oke, aku di sini hanya untuk satu hal ini. Selanjutnya, kamu harus terus membantuku mengumpulkan harta karun di dunia sangkar roh. Aku mungkin memiliki semakin sedikit waktu untuk datang ke sini di masa depan. Jadi aku akan meninggalkan ini tempat untukmu. Jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Anda, janji He Yaoting. Tuan Muda, Anda dapat menjalankan bisnis Anda dengan tenang. Kami cukup di sini, dan kami berjanji tidak akan mengecewakan Anda juga, kata Ni Hongdou. Faktanya, mereka semua bingung, mengapa anak saya membeli begitu banyak harta. Benarkah hanya sekedar hobi mengoleksi? Habiskan saja puluhan miliar koin roh untuk membuat diri Anda bahagia. Pemikiran orang-orang bertubuh besar memang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Di mata He Yaoting dan Ni Hongdou, tidak peduli seberapa kaya mereka tidak bisa melakukan ini, bukan? Sejujurnya, tak satu pun dari mereka yang mempercayainya. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap Lin Dong, Tuan Muda mereka bukanlah orang yang membosankan. Apapun yang Tuan Muda lakukan, dia pasti punya niatnya sendiri. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Oke. Aku pergi dulu untuk memberimu sinyal. Jika kamu benar-benar perlu menemukanku untuk sesuatu yang tidak bisa kamu tangani, kirimkan saja beritanya kembali ke keluarga dan minta mereka kembali ke dunia nyata dan beritahu aku.
Alasan mengapa Lindong seperti ini jelaskan. Itu karena titik kedatangan He Yaoting dan Ni Hongdou bukan di kota Ember, dan mereka tidak dapat kembali ke dunia nyata dari sini. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberi informasi pada diri Anda sendiri. Iya Tuan, jawab mereka berdua bersamaan. Kemudian Lindong meninggalkan nomor komunikasinya dan meninggalkan dunia sangkar roh. Saya memperkirakan bahwa saya akan jarang kembali lagi di masa depan. Mengingat saat pertama kali memasuki dunia sangkar roh, dia baru setengah langkah memasuki alam dewa. Tapi sekarang, dia telah menyeberang ke alam ilahi dan mencapai tingkat setengah langkah kaisar surgawi. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat terakhir alam kaisar dan berdiri di puncak alam Linglan. Kecepatan seperti ini tidak lagi bisa dikatakan cepat. Peradaban tingkat 4, galaksi luas, bintang pecah. 3 kendaraan mewah bergerak maju dengan cepat. Lusinan penjaga membungkus erat mobil buas itu untuk melindungi keselamatan orang-orang di dalam mobil buas mewah itu. Tepat saat konvoi itu melaju ke jalan berbahaya yang dikelilingi pegunungan. Tiba-tiba, wosh, wosh, anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah konvoi dari segala arah. Dompak, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Bersumpah untuk membuat beberapa lubang besar pada sasaran. Pemimpinnya, Hong Wei, adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak keras. Serangan musuh, bentuk dan lindungi wanita itu. Serangan diam-diam yang tiba-tiba tidak membuat semua orang panik. Setelah mendengar ini, lusinan penjaga segera melompat dari binatang yang mereka tunggangi, dan membentuk formasi secara teratur. Tirai tipis muncul, menutupi semua orang. Saat itu anak panah itu tiba. Ding ding ding. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya mengenai tirai tipis, mengeluarkan suara yang keras. Untungnya, tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi ini sangat kuat. Meski terkena puluhan ribu anak panah, tidak ada cacatnya. Terlihat semua orang sudah siap. Hong Weiwei mengerutkan kening saat dia melihat anak panah yang ditembakkan terus-menerus dari luar tirai cahaya. Semua orang menatap keluar dengan ekspresi serius. Meski anak panah biasa ini masih belum mampu menembus formasinya. Namun semua orang tahu bahwa serangan ini tidak akan sesederhana itu. Mereka sudah memahaminya ketika menerima misi pengawalan ini. Ada keributan besar di luar. Anehnya, tidak ada suara gugup. Atau bahkan pertanyaan yang datang dari mobil mewah itu. Rupanya orang-orang yang berada di dalam pernah mengalami angin kencang dan ombak sehingga tidak ingin mengganggu penjaga. Saat ini, ding, suara yang jauh lebih keras dari suara anak panah biasa lainnya yang mengenai tirai tipis bergema di telinga semua orang. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat sedikit retakan muncul pada tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi. Hong Wei terkejut. Tidak, semuanya. Perhatikan, itu panah pemecah jiwa. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hasil formasi. Kita tidak boleh membiarkan musuh menghancurkan formasi. Mendengar ini, puluhan penjaga juga mengencangkan saraf mereka dan mulai berusaha sekuat tenaga. Hong Wei pun langsung bergabung dalam formasi tersebut untuk menjaga kestabilan formasi. Pengawal Hong yang paling kuat telah bergabung. Pertahanan tirai cahaya menjadi lebih kuat lagi, dan sedikit retakan diperbaiki dalam sekejap. Semua orang menunjukkan ekspresi lega, tapi Anda pikir ini adalah akhirnya. Satu demi satu, anak panah pemecah semangat bercampur dengan anak panah biasa, terus-menerus mengenai tirai cahaya. Ding, 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 suara benturannya keras. Ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang keras. Namun dengan tambahan Hong Weiwei, pertahanan formasi telah ditingkatkan secara signifikan satu tingkat. Panah pemecah roh,
yang tadi mampu membuat sedikit retakan muncul di layar cahaya, sepertinya tidak berpengaruh sekarang, dan tidak berbeda dengan panah biasa lainnya. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Tentu saja tidak. Anak panah pemecah semangat terus mengenai tirai tipis. Tekanan pada penjaga yang menjaga formasi sangatlah besar. Bagaimanapun, formasi pertahanan ini membutuhkan banyak usaha untuk mempertahankannya. Setelah semua orang kelelahan, tirai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh formasi akan menghilang. Saat itu, puluhan penjaga sudah kehilangan kekuatannya. Bagaimana mereka bisa melawan musuh? Sebagai pemimpin misi pengawalan ini, Hong Wei dengan cepat mengetahui rencana musuh. Lawan ingin menggunakan panah pemecah semangat untuk menghabiskan kekuatan fisik mereka. Ketika mereka kelelahan, mereka dapat dengan mudah memenangkan pertempuran yang seharusnya memakan banyak korban. Orang baik, mata Hong Wei berkilat dingin. Tindakan yang murah hati, panah pemecah jiwa adalah senjata yang sangat berharga. Masing-masing berharga, dan hanya bisa digunakan satu kali saja. Hanya dalam waktu singkat, ratusan di antaranya telah digunakan. Tampaknya musuh telah menghabiskan banyak uang dan tidak mau memberi mereka kesempatan. Selain itu, para perampok tidak mampu membeli panah pemecah semangat. Identitas musuh kali ini jelas tidak biasa. Hong Wei tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Formasi tersebut hanya bertahan sebentar. Kekuatan fisik setiap orang telah habis sepersepuluhnya. Terus berlanjut, tidak butuh waktu lama. Ketika kekuatan fisik habis, otomatis formasi akan hilang. Pada saat itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, dan mereka tidak punya pilihan selain dibantai. Semuanya, dengarkan aku, musuh kali ini bukanlah masalah kecil. Ini berbeda dari pertemuan sebelumnya. Mereka telah menghabiskan banyak uang. Panah roh yang patah ini sepertinya gratis. Ratusan di antaranya telah ditembak, dan saya punya firasat bahwa mereka tidak akan berhenti. Tujuan mereka adalah menggunakan panah pemecah semangat untuk menghabiskan kekuatan fisik kita, dan ketika kita kelelahan, kita hanya bisa dibantai, kata Hong Wei lantang. Segera setelah saya mendengar ini, semua penjaga menjadi gugup. Jika Kapten Hong benar-benar mengatakan hal yang sama, maka keadaan akan menjadi sangat buruk. Kapten Hong, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara sekarang adalah menghapus formasi dan bertarung sampai mati dengan musuh. Masih ada secercah harapan. Tapi kita tidak tahu efektivitas tempur musuh secara spesifik. Bukankah lebih berbahaya kalau berani keluar? Karena musuh rela mengeluarkan banyak uang untuk menghabiskan kekuatan fisik kita dengan panah roh yang patah, He pasti takut menghadapi kita secara langsung. Jadi dia ingin melakukannya. Dengan gerakan seperti itu, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu sampai kekuatan fisik kita habis, dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya. Hong Wei menjelaskan dengan lantang. Ding ding ding, orang-orang dalam formasi sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Anak panah dari luar masih mengenai tirai tipis. Anak panah pemecah semangat tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Menurutku lebih baik kita bermain aman. Aku tidak percaya musuh punya begitu banyak anak panah pemecah semangat. Jumlahnya hampir ribuan. Selama mereka tidak memiliki anak panah pemecah semangat, biasa saja, panah tidak dapat menyebabkan kerusakan pada formasi kita sama sekali. Itu tidak dapat menghabiskan kekuatan fisik kita. Orang yang menyatakan pendapat berbeda adalah wakil kapten dari tim pengawal. Ini tentang hidup dan keselamatan Anda sendiri. Setiap orang harus memperlakukannya dengan hati-hati. Selama itu bertahan hingga anak panah pemecah semangat musuh habis. Setiap orang dapat menukarnya untuk memulihkan kekuatan fisik dan mempertahankan formasi. Tanpa kekuatan penghancur yang mutlak, tidak ada cara untuk menembus formasi pertahanan ini.
Di antara lusinan penjaga, beberapa mendukung Kapten Hong, sementara yang lain mendukung wakil kapten lainnya. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri. Bagaimanapun, kepribadian setiap orang berbeda-beda. Ada yang radikal, ada pula yang mengejar stabilitas. Hong Weiwei tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Meskipun dia adalah kapten tim pengawal, tapi itu tidak bisa menentukan hidup atau mati orang lain. Sekali Anda membuat pilihan yang salah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Karena setiap orang memiliki pendapat berbeda dan tidak dapat menyetujuinya. Kami hanya dapat meminta pendapat Nyonya. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan Nyonya Hong Vivi. Setuju? Setuju, tidak keberatan. Lusinan penjaga berbicara satu demi satu. Padahal, meski para penjaga menyetujuinya, mereka tetap perlu meminta persetujuan istri sebelum bisa dilaksanakan. Bagaimanapun, orang yang berada di dalam binatang mewah itu adalah pemiliknya. Lin Dong kembali ke dunia nyata, di bintang pelarian di tepi galaksi luas dengan peradaban level 4. Dia dengan santai menghapus formasi yang telah dia atur, lalu berdiri dan mulai mengejar konvoi tersebut. Dia sangat ingin tahu siapa yang duduk di kereta binatang itu. Dia memiliki tata letak yang besar dan tidak memiliki kesombongan dari para pejabat tinggi itu. Sebaliknya, pertimbangkan masalah dari sudut pandang perampok. Menurut saya tidak mudah menjadi perampok. Anda harus melakukannya karena Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Lin Dong mengira dia tidak bisa melakukannya. Menurutnya, ini sepertinya terlalu suci. Karakter Lin Dong jelas terbagi antara dendam dan dendam. Kebaikan apapun harus dibalas, dan kebencian apapun harus dibalas. Bagaimanapun, saya tidak peduli jika saya terburu-buru ke wilayah Linglan dalam 1 atau 2 hari. Lin Dong siap menindaklanjuti dan bertemu orang ini. Dilihat dari tingkat kewaspadaan pihak lain, jalannya mungkin tidak damai. Jika Anda menemukannya, tolong bantu saya, pertemuan adalah takdir. Saat kekuatan menjadi semakin kuat, Lin Dong mulai percaya pada jalan takdir. Awalnya, dia seharusnya tidak pernah berinteraksi dengan makhluk hidup manapun di planet ini. Tapi tiba-tiba saya tidak tahan dengan kesepian bepergian sendirian, jadi saya berhenti dan datang ke planet ini. Ini mungkin takdir, sisi medan perang ini. Setelah Hong Wei mendapat persetujuan semua orang, dia hendak meninggalkan formasi dan meminta pendapat istrinya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari mobil mewah itu. Penjaga Hong, lakukan saja apa yang kamu putuskan. Kamu benar, orang-orang ini sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka bukan sekadar perampok biasa. Jika mereka terus mengkonsumsi, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk melawan. Ayo kita konsumsi sekarang. Tidak banyak, jadi bertarung adalah pilihan terbaik. Mungkin ada secercah harapan. Jika kamu benar-benar dikalahkan, larilah demi nyawamu. Target mereka adalah kamu jatuh. Jelas sekali, wanita di dalam mobil monster mewah itu telah menebak secara kasar identitas musuhnya. Nyonya, yakinlah, kami pasti akan mengantar Anda ke tujuan dengan selamat, Hong Wei meyakinkan. Aduh, kita semua yang telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Banyak orang telah meninggal dalam perjalanan, dan itu sebenarnya bukan yang kuinginkan. Nyonya, adalah tugas kami untuk melindungi Anda dan Tuan Muda. Bahkan jika kami semua mati, kami akan menjamin keselamatan Nyonya dan Tuan Muda. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Jika Ozawa dan saya bisa tiba dengan selamat, saya tidak akan pernah memperlakukan siapapun yang telah melakukan kesalahan, dan saya akan memastikan bahwa Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir selama sisa hidup Anda,
dan Anda tidak perlu melakukan tugas lagi. Bahkan jika Anda mati, Anda akan melakukannya. Diberkatilah selama 3 generasi. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Tuan Kecil. Hong Weiwei mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Tuan Muda. Para penjaga lainnya juga menjadi bersemangat. Mereka tidak meragukan keaslian perkataan Nyonya. Karena wanita ini tidak pernah mengingkari janjinya. Bisa dibayangkan, jika mereka benar-benar bisa mengantar Nyonya dan Tuan Muda ke tempat tujuan. Hari-hari berikutnya, tidak akan ada kekurangan uang, keindahan, atau sumber daya. Tak terhitung jumlahnya dan tidak ada habisnya. Dan yang paling penting adalah kebebasan. Seperti kata pepatah, di bawah imbalan yang besar, akan ada orang-orang pemberani. Setelah terstimulasi oleh perkataan Nyonya, semua penjaga sepertinya telah meminum obat perangsang dan bekerja keras. Saya bersumpah untuk melahirkan istri dan Tuan Muda saya dengan selamat. Kemudian Anda bisa berbaring dan menikmati hidup. Semuanya, Anda juga mendengar apa yang dikatakan Nyonya. Anda tidak akan meragukan kata-katanya, kan? Hong Weiwei bertanya dengan keras. Tidak, jawab semua penjaga serempak. Apakah kamu menginginkan kebebasan, kemuliaan dan kekayaan? Ya. Apakah kamu menginginkan sebuah rumah mewah? Ya. Apakah kamu ingin beberapa wanita cantik lagi untuk menghangatkan tempat tidurmu? Kalau begitu ya, bunuh mereka, kirimkan semua bajingan yang berani menyewakan kita rumah untuk menikmati kekayaan dan kekayaan kita. Bunuh, 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 penjaga Hong bertanya berturut-turut, menyulut emosi semua penjaga. Momentumnya mencapai titik tertinggi. Masing-masing dari mereka tampak seperti telah disuntik darah ayam. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Janji ibu menjadi motivasi bagi semua orang untuk bekerja keras. Kemudian Kapten Hong mulai bersiap. Aku akan menghitung sampai 3, 2, dan 1 sebentar lagi. Mari kita semua menghapus formasi bersama-sama. Kemudian satu tim akan tinggal bersama kita untuk melindungi istriku, dan sisanya akan bergegas keluar untuk menghadapi musuh di kejauhan. Kemenangan adalah milik kita. Begitu pula kemuliaan dan kekayaan. Musuh manapun yang berani menghalangi akan mati. Penjaga Hong adalah orang terkuat di seluruh tim pengawal, dan dia harus tetap melindungi istrinya. Bagaimanapun, keselamatan Nyonya adalah prioritas utama. Bagaimana jika ada yang tidak beres dengan Nyonya, meskipun semua musuh pada akhirnya dimusnahkan? Jika misinya gagal, apa yang menanti mereka mungkin lebih mengerikan daripada kematian. Ini juga alasan mengapa ketika Nyonya mengatakan dia bukan tandingannya, dia meminta semua orang untuk lari demi hidup mereka, dan tidak ada yang patah hati. Mereka tahu sejak mereka menerima misi bahwa mereka akan mati dalam misi atau berhasil mengawal mereka, mendapatkan kembali kebebasan, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di sisa hidup mereka. Serangan musuh ini bukanlah yang pertama. Ada ratusan orang dalam tim, namun mereka terus mati dalam serangan diam-diam musuh. Tentu saja yang bisa bertahan adalah anggota paling elit dari tim pengawal ini. Masing-masing bisa berdiri sendiri saat dibawa keluar. Bersiaplah. 3, 2, 1, bunuh. Bunuh. Lusinan penjaga bermata merah tampak seperti lusinan binatang yang tidak takut hidup dan mati. Pada saat formasi telah dihapus, kecuali pengawal Hong dan 1 detasemen, sisanya berpencar dengan tergesa-gesa dan bergegas menuju musuh dalam jarak dekat dengan tanah. Mereka yang dapat dipilih untuk melakukan misi pengawalan ini semuanya adalah elit di antara para elit. Setiap orang tidak lemah dalam kekuatan, ditambah gaya bertarung yang tak kenal takut.
Biarkan musuh yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan merasakan hawa dingin. Para penjaga yang bergegas keluar harus secepatnya mengganggu serangan musuh agar musuh tidak bisa terus menembakkan anak panah. Kapten Hong dan tim pertama yang tertinggal adalah kunci dari pertempuran ini. Apa yang harus mereka hadapi adalah anak panah biasa yang tak terhitung jumlahnya, serta anak panah pemecah semangat yang tercampur dalam anak panah biasa. Anak panah biasa lebih baik dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi elit seperti mereka. Kalaupun dia tertembak, damage-nya tidak akan terlalu besar. Tapi panah patah roh berbeda. Setelah ditembak oleh panah pemecah semangat, bahkan pengawal Hong yang paling kuat pun akan terluka parah, dan bahkan mungkin terbunuh dengan satu pukulan. Ini juga merupakan kelicikan musuh. Anak panah biasa yang tak terhitung jumlahnya dicampur dengan anak panah pemecah semangat, membuatnya sulit untuk dilawan. Jika tidak hati-hati, Anda mungkin terancam tertabrak. Tirai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh formasi menghilang, dan Hong Wei memimpin, tubuhnya langsung terangkat ke udara, dan aura kuatnya menyebar. Pedang di tangannya diayunkan ke arah anak panah yang lebat. Seberkas cahaya terlihat dengan mata telanjang terpisah dari bilahnya dan bertabrakan dengan panah di udara. Ding ding dang dang dang, cahaya pedang bertabrakan dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Terjadi tabrakan yang hebat, untuk sementara menahan serangan musuh. Yang lain mulai mengikuti, tapi cahaya pedang yang mereka miliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan Hong Weiwei. Lebih dari selusin lampu pedang dengan berbagai warna bertabrakan dengan anak panah yang terus berdatangan. Anak panah biasa secara alami tidak mampu bersaing dengan pedang dan pedang ini. Tapi panah patah roh berbeda. Tiba-tiba, anak panah pemecah roh menembus cahaya pedang yang diayunkan oleh seorang penjaga dan langsung memakukannya di dada. Engah, suara anak panah yang menusuk daging terdengar. Ah, pria itu terkena panah pemecah roh, dan kekuatan besar membawanya terbang mundur dan ke bawah. Boom, semua orang jatuh ke tanah bersama-sama, membuat lubang di tanah. Belum lagi penjaganya yang tertembak, badannya sudah terkoyak-koyak. Inilah kekuatan panah pemecah jiwa, ini puluhan kali lebih kuat dari panah biasa. Kematian salah satu penjaga tidak berdampak pada penjaga lainnya. Semua orang berada dalam pertahanan ketat di area masing-masing, mencegah anak panah menembus pertahanan mereka. Kemudian dua anak panah pemecah semangat ditembakkan bercampur dengan anak panah biasa. Salah satu penjaga mengikuti jejak yang sebelumnya dan dipukul di tubuhnya dan ditembak ke tanah. Yang satu lagi cukup beruntung bisa menghindari panah penghancur roh tepat pada waktunya, tapi dia juga ketakutan, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia hampir mati, hanya sedikit berbeda. Pada saat ini, panah pemecah semangat muncul di depan Hong Weiwei, dan hendak mengenai tubuhnya. Namun, sebagai kapten penjaga dengan pengalaman tempur yang kaya dan kekuatan yang kuat, dia juga bukan seorang vegetarian. Dia sudah bersiap untuk kedatangan panah pemecah roh. Pisau itu menembus, ding, pedang dan anak panah itu bertabrakan, dan suara yang keras terdengar. Hong Weiwei merasakan kekuatan besar datang dari pisaunya, yang membuat lengannya mati rasa dan dia hampir tidak bisa memegang pisaunya. Untungnya, pedang ini masih mampu menahan serangan panah pemecah roh. Pertempuran berlanjut, setelah beberapa saat, 5 penjaga yang tersisa tewas. Tanpa kecuali, mereka semua terkena panah pemecah semangat, bahkan tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Satu orang lainnya tertembak di tangan kiri, seluruh lengannya hampir terlepas seluruhnya, tetapi nyawanya terselamatkan, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Seiring berjalannya waktu, anak panah yang ditembakkan tidak lagi padat, tetapi menjadi jarang dan mengecil.
Rupanya para penjaga yang bergegas keluar menemukan sumber anak panah tersebut dan menghentikan musuh untuk terus menyerang. Pengurangan jumlah anak panah tidak membuat semua orang merasa rileks. Karena adanya panah pemecah roh, tidak ada yang berani gegabah. Namun, karena berkurangnya jumlah anak panah, setiap orang dapat mendeteksi anak panah pemecah semangat terlebih dahulu dan bersiap tepat waktu. Ini sangat mengurangi ancaman panah pemecah jiwa. Pada saat ini, teriakan dan jeritan terus-menerus terdengar dari hutan lebat di sekitarnya. Semuanya, konsentrasi dan bertahan lebih lama. Kita telah menemukan sarang musuh. Jika kita bertahan lebih lama, kita bisa memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Kemakmuran dan kekayaan melambai kepada kita. Kebebasan, uang, keindahan, dan rumah-rumah mewah semuanya sama. Tidak kurang. Hong Weiwei menyemangati dengan keras. Setelah gelombang pertarungan tadi, kekuatan fisik setiap orang sangat terkuras. Kerumunan harus dirangsang lagi. Jangan lengah ketika kemenangan sudah di depan mata. Ada 3 gerbong binatang mewah yang dilindungi di tengah. Gerbong pertama dan terakhir diisi oleh pelayan yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari. Yang di tengah adalah target yang dikawal Hong Wei dan yang lainnya kali ini. Di dalam gerbong, seorang wanita parubaya cantik sedang memeluk erat seorang remaja laki-laki. Dia persis seperti wanita yang disebutkan Hong Hui. "Bibi Lian, apakah kita akan mati?" tanya anak kecil itu. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Ozawa bisa mati? Kamu adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Tempat yang kita tuju kali ini adalah tempat di mana kamu akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Ketika kita sampai di sana, itu akan menjadi sepenuhnya aman. Tidak ada yang berani. Kalau begitu serang kami secara diam-diam." Bibi Lian menghibur sambil tersenyum. Tapi senyumnya terlihat sedikit pahit, meski masih dalam kondisi aman. Tapi dia tidak yakin apakah dia bisa mencapai tujuannya dengan selamat. Kalian pasti tahu, saat pertama kali berangkat, ada ratusan orang yang mengawal tim, namun kini hanya tersisa beberapa lusin orang. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum tujuan. Apakah hal itu bisa tercapai pada akhirnya tergantung pada takdir. Melihat anak laki-laki di pelukannya, Bibi Lian menjadi bertekad. Zer adalah karya takdir. Bencana-bencana ini hanyalah sedikit ujian yang diberikan Tuhan. Saya yakin Zer akan mampu melewatinya dengan selamat dan kemudian mencapai sesuatu yang hebat. Bibi Lian, mengapa begitu banyak orang yang mencoba membunuh kita? Tanya anak kecil itu lagi. Karena Zer adalah orang yang ingin melakukan hal-hal besar, dan Tuhan akan memberikan ujian tertentu kepada semua orang tersebut. Selama mereka lulus ujian, mereka akan mampu terbang ke angkasa dan mencapai warisan yang tak tertandingi. Orang diutus Tuhan untuk menguji Zer. Jelas Bibi Lian. Kalau begitu mereka semua adalah orang jahat. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Mereka hanyalah Tuhan mereka sendiri. Tidak ada yang disebut baik atau buruk. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Jika kita mati di sini hari ini, mungkin sejarahnya akan berakhir. Masa depan. Zer bukan orang baik. Zer tidak akan melakukan hal seperti itu. Anak kecil itu segera membalas. Tentu saja Bibi Lian tahu bahwa Zer tidak baik. Jadi kita harus bertahan. Saat kita sampai di sana, segala sesuatu di masa depan akan diputuskan oleh kita. Ujian dan mengendalikan masa depan sendirian. Itu adalah sesuatu. Anak kecil itu berkata dengan mata tegas. Jika Lin Dong ada di sini, dia akan sedikit terkejut. Meskipun dia masih remaja, kata-katanya memiliki kekuatan meyakinkan yang bergema di surga planet ini. Tentu saja, kekuatan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Dong. Setiap planet yang hidup memiliki kesadarannya sendiri akan surga, begitu pula dengan Breaking Star. Namun,
Sebuah planet hidup di tepi peradaban tingkat keempat dapat dihancurkan dengan menjentikkan jari di depan Lindong, yang telah mencapai tingkat kaisar langit setengah langkah. Bahkan kesadaran surga bisa langsung dilenyapkan. Benar, Zeer, jika kita bisa mencapai tujuan kita dengan selamat, para penjaga di luar ini akan menjadi penyelamatmu. Tidak peduli alasan apa mereka datang untuk mengawalmu. Kamu harus mengingatnya dan jangan pernah melupakannya. Aku sudah melepaskannya Fukuzawa Sandai, dan eksekusinya terserah padamu, kata Bibi Lian serius. Jangan khawatir, Bibi Lian, Zeer pasti akan melakukan apa yang kamu katakan dan tidak akan memperlakukan siapapun yang telah membantu kita dengan buruk. Pada saat yang sama, dia menambahkan kalimat lain dalam pikirannya. Kami tidak akan melepaskan siapapun yang ingin menyakiti kami. Anak laki-laki kecil di kereta itu bernama Kinze, dan wanita parubaya cantik itu bernama Kilian. Keduanya bukanlah ibu dan anak, melainkan bibi dan keponakan. Kinze adalah putra dari saudara kembar Kilian. 10 tahun yang lalu, saudari yang pergi mengembara tiba-tiba kembali dan menyerahkan seorang bayi kepada Kilian. Dia juga memberitahu Kilian bahwa bayi itu adalah anaknya sendiri, bernama Kinze, dan bahwa dia adalah pangeran dinasti Qin saat ini. Dia kemudian meninggal karena luka serius. Kilian awalnya tidak mempercayainya. Lagi pula, apa identitas kaisar suci dinasti Qin? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan saudara perempuannya dan melahirkan seorang anak, tapi karena adikku sudah meninggal, aku tidak bisa memastikannya, jadi aku melupakannya saja. Kilian telah membesarkan Kinze sebagai anaknya sendiri selama bertahun-tahun, tetapi tidak menyembunyikan pengalaman hidup Kinze. Kinze sangat pintar sejak dia masih kecil. Kilian sangat senang karena pada dasarnya dia bisa mempelajari apapun sekaligus. Hingga beberapa waktu yang lalu, seseorang menemukan Kilian dan memastikan identitas Kinze. Sekarang Kaisar Suci Dinasti Qin sedang sakit parah dan sangat membutuhkan seorang pangeran untuk mewarisi tahta. Namun, karena Kaisar Suci masih sangat muda, dia tidak memiliki banyak selir. Dia hanya melahirkan beberapa anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Dalam hal ini, hanya ahli waris dari saudara-saudara suci yang dapat mewarisi tahta. Akhirnya, Bapak Suci teringat bahwa dia memiliki seorang anak di luar. Jadi dia memerintahkan orang kepercayaannya untuk menemukan Kinze sesuai dengan alamat yang ada dalam ingatannya, dan bersiap untuk membawanya kembali untuk mewarisi tahta. Ternyata Kaisar Suci tidak memiliki ahli waris. Semua saudara laki-lakinya berlomba-lomba agar anak-anak mereka mewarisi tahta. Bagaimana jika tiba-tiba muncul anak haram? Jadi ada adegan di mana Kinze dikejar. Adapun identitas penyerang, tidak perlu dikatakan lagi. Pasti saudara dari Sage Suci yang tidak ingin melihat Kinze kembali. Jadi mereka melakukan banyak penyergapan di jalan. 2 orang di dalam gerbong sedang berbicara. Ada perubahan baru dalam situasi perang di luar. Para penjaga yang bergegas keluar menemukan musuh bersembunyi di hutan lebat dan menembakkan panah, dan membunuh mereka, yang sangat mengurangi tekanan pada penjaga Hong. Semua penjaga sangat gembira dan merasakan kemenangan sudah di depan mata. Semuanya, tunggu, musuh yang bersembunyi di kegelapan telah ditemukan oleh orang-orang kita, dan mereka semua akan segera dimusnahkan. Kemenangan adalah milik kita, teriak Kapten Hong dengan keras. Dia menyemangati para penjaga yang sudah melemah. Faktanya, mereka yang tetap tinggal adalah yang paling stres, dan hampir semua orang terluka. Dihadapkan pada anak panah biasa yang padat dan anak panah pemecah semangat yang tersembunyi di antara mereka, keselamatan istri dan tuan muda harus terjamin. Bila diperlukan, dia bahkan akan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan musuh. Jika nyonya dan tuan muda melakukan sedikit kesalahan,
semuanya akan berakhir. Pada saat itu, apalagi menikmati kejayaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, bahkan kematian mungkin sudah menjadi sebuah kemewahan. Kata-kata Kapten Hong menarik. Beberapa penjaga yang kelelahan menggigit ujung lidahnya dan memaksakan diri untuk berkonsentrasi dan terus menahan anak panah yang ditembakkan dari hutan lebat. Pertarungan intensitas tinggi dalam jangka panjang telah menghabiskan kekuatan fisik mereka, dan ditambah dengan luka di tubuh mereka, mereka hampir tidak dapat bertahan. Tiba-tiba, sebuah anak panah pemecah roh menembus tubuh seorang penjaga. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tubuh penjaga itu melesat ke belakang dan ke bawah. Targetnya adalah mobil monster mewah tempat wanita cantik Kilian dan anak kecil Kinze berada. Kapten Hong kaget saat melihat situasi ini. Tidak bagus. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, dan dia hanya mengayunkan pisaunya. Bilah sepanjang beberapa meter itu terlepas dari bilahnya dan bertabrakan dengan panah pemecah roh dan tubuh penjaga. Boom, darah dan daging langsung beterbangan kemana-mana. Meskipun pedang Kapten Hong menghentikan laju panah pemecah roh, pedang itu juga menghancurkan rekan satu timnya menjadi berkeping-keping dan menyebarkan mereka kemana-mana. Untungnya, krisis ini telah teratasi untuk saat ini. Kapten Hong sama sekali tidak peduli jika rekan satu timnya terbunuh secara tidak sengaja. Karena terkena panah pemecah semangat, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Bahkan jika dia masih hidup pada saat itu, dia akan segera mati. Kapten Hong telah melihat situasi ini berkali-kali. Untuk melindungi keselamatan istri dan tuan muda saya, semuanya sepadan. Semuanya, semangat dan hati-hati, jangan gagal di saat-saat terakhir ini. Pikirkan tentang kehidupan masa depanmu. Selama istri dan tuan mudamu selamat sampai ke tujuan, kamu akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Kapten Hong berkata dengan keras. Pertempuran berlanjut. Para penjaga yang bergegas keluar memang menemukan beberapa musuh bersembunyi di hutan lebat dan menembakkan anak panah. Namun karena jumlah yang terbatas dan musuh yang tersebar, mereka tidak dapat membersihkan semuanya dalam waktu singkat. Para penjaga yang menjaga wanita dan tuan muda di sekitar mobil mewah itu mati satu demi satu. Bahkan di masa kejayaannya, mereka tidak dapat menahan serangan diam-diam dari anak panah pemecah semangat, apalagi situasi saat ini di mana kekuatan fisik mereka habis. Hanya Kapten Hong dan beberapa penjaga yang relatif kuat yang dapat bertahan untuk saat ini, tetapi kondisi mereka semakin memburuk. Di saat yang sama, para penjaga yang bergegas ke hutan lebat untuk mencari musuh juga menghadapi perlawanan keras kepala. Sekelompok musuh tiba-tiba muncul. Kekuatan tempur jarak dekat mereka sama sekali tidak kalah dengan para penjaga elit ini. Hal ini menimbulkan ancaman dan kerugian besar bagi para penjaga. Kapten Hong juga perlahan menemukan ada yang tidak beres. Masuk akal jika penjaga lainnya sudah lama memasuki hutan lebat, dan mereka seharusnya hampir melenyapkan musuh yang tersembunyi. Namun, anak panah di hutan lebat terus ditembakkan. Sekarang, bas-bas, serangkaian suara terdengar di udara. Kapten Hong dan penjaga yang tersisa mengikuti suara itu dan menoleh. Saya melihat anak panah pemecah roh yang padat datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya kira setidaknya ada ratusan dari mereka. Jumlah anak panah pemecah semangat yang begitu banyak langsung membuat takut Kapten Hong dan yang lainnya. Satu demi satu, mereka membeku di tempat, menatap kosong ke arah ratusan anak panah pemecah semangat, bahkan lupa untuk melawan. Nyatanya, mereka tidak lupa, melainkan menyerah. Bagaimana cara menahan begitu banyak anak panah pemecah semangat? Bahkan Kapten Hong yang paling kuat pun merasakan ketidakberdayaan yang kuat di hatinya.
Dia mengerti bahwa mustahil baginya untuk menyelamatkan istri dan tuan mudanya di bawah serangan begitu banyak anak panah pemecah semangat. Di bawah kekuatan serangan yang kuat dari Broken Spirit Arrow, sedikit kekuatan pertahanan dari kendaraan monster mewah ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tak lama kemudian, kereta hewan yang dinaiki nyonya dan tuan muda akan ditembakkan ke sarang lebah, dan keduanya akan diliputi kebencian di tempat oleh kekuatan dahsyat dari panah pemecah roh. Dan suatu saat istri dan tuan muda meninggal, nasib para penjaga ini bisa dibayangkan. Melihat panah pemecah semangat semakin dekat, Kapten Hong, yang sadar kembali, berteriak dengan keras, "Nyonya, tuan muda, larilah." Pada saat ini, wanita cantik dan anak laki-laki di dalam kereta mendengar suara Kapten Hong datang dari luar. Krisis kematian yang hebat menimpa mereka berdua. "Lian, Bibi Lian," teriak Qin Ze dengan wajah pucat. "Jangan takut, Zer, Bibi Lian ada di sini dan semuanya akan baik-baik saja," kata Qilian lembut dan tenang. Bersambung.